Ketemu lagi di Aktivisio Podcast Channel untuk edisi Public Speaking. Dan di episode ini kita akan mengupas tuntas tentang grabbing. Yaitu grabbing adalah bagaimana cara kita menarik perhatian audiens kita untuk tetap melihat kita dan fokus pada materi yang kita berikan ya. Jadi grabbing ini banyak sekali contoh ataupun konsep yang harus kita kuasai teman-teman. Ada visual, ada verbal, dan juga ada efek dari psikologis ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang visual impact dari grabbing ya. Bagaimana cara kita merangkul audiens kita dengan bermodalkan visual. Jadi teman-teman dalam mengatur atau menyusun slide kita perlu menampilkan beberapa hal ya. Di antaranya ada gambar, ada video yang harus kita selipkan ya. Jadi PowerPoint tidak hanya 100% berisi tulisan-tulisan saja, tapi kadang-kadang kita seling ya. Kadang-kadang ada gambarnya yang berkaitan dengan tema, kemudian ada video yang akan lebih menjelaskan tema atau topik tersebut ya. Jadi dengan visual impact berupa gambar atau video, maka audiens akan tetap fokus pada kita ya, tidak hanya melihat tulisan-tulisan yang ada di slide PowerPoint kita. Ini bisa diatur ya, mungkin 3 slide diisi gambar, 2 slide setelahnya dikasih video, 2 slide setelahnya ada gambar lagi, dan seterusnya. Jadi ada selang-seling ya, ada tabel, ada diagram ya, dan sebagainya. Itu bisa diaplikasikan secara berselang-seling seperti itu. Jadi tidak bosan dan audiens akan tetap fokus pada kita. Karena di episode awal kita sudah menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang audiens itu hanya 5-10 menit awal kita bisa merangkul atensi mereka ya. Setelah itu ketika presentasi kita membosankan, tidak ada hal yang baru, tidak ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk menarik perhatian audiens, maka audiens akan ya main HP sendiri, ngobrol sendiri, dan bahkan sampai tertidur ya. Itu akan sangat disayangkan sekali. Kemudian dalam presentasi kita juga harus menyiapkan benda-benda yang sekiranya bisa kita gunakan untuk menerangkan konsep yang kita berikan. Kita bisa bawa boneka, kita bisa membawa media-media lain gitu ya, yang sekiranya bisa membuat audiens lebih melihat kepada kita. Ya, kita bisa membawa benda-benda tersebut dari rumah ataupun memang sudah ada di kelas atau di tempat kita berpresentasi ya. Kemudian kalau bisa kita menggunakan demo praktek ya. Kalau ada tema-tema tertentu yang butuh orang coba atau manusia, kita bisa menarik salah satu audiens untuk datang ke atas panggung atau di depan kelas ya. Misalkan kita menerangkan kepada audiens bagaimana cara cuci tangan yang benar, maka kita harus mempraktekannya kan ya. Tidak hanya melihat video atau gambar, tapi kita harus praktek sama-sama. Ya, strateginya biar lebih mantap lagi, kita tarik saja 1 atau 2 audiens ke depan, kemudian kita ajari cuci tangan ya, kemudian mereka suruh memperagakan ya. Itu akan jauh lebih menarik ya dibandingkan ketika kita hanya melihat video atau kita hanya memperagakan di depan ya. Jadi ikatan bonding kita dengan audiens jauh lebih baik ketika ada audiens yang kita ajak untuk berinteraksi di depan ya. Itu juga bisa dilakukan sebagai salah satu cara visual impact untuk meraih atensi audiens pada kita. Oke, yang kedua adalah kita bisa menggunakan verbal teman-teman ya, bisa dengan cerita ya. Saya beritahu bahwa semua audiens kita itu sangat suka dengan cerita, baik itu cerita fiksi maupun cerita yang sedang kita alami atau sudah pernah kita alami atau yang terjadi di sekitar kita. Mereka sangat suka sekali cerita, sehingga usahakan bisa bercerita meskipun hanya sedikit atau sebentar ya. Kemudian selipkan juga humor ya. Kalau humor tidak semua orang bisa melakukan ataupun memberikan jokes ya. Itu bisa dipelajari sih memang, tapi tidak semua bisa membawakan dengan baik. Kemudian di tengah-tengah presentasi kita bisa menyelipkan pernyataan-pernyataan yang mengejutkan ya. Jadi ada hal-hal atau data atau suatu hal yang sekiranya ketika kita sampaikan orang itu belum banyak yang tahu ya. Itu bisa kita lontarkan di tengah kita berpresentasi gitu ya. Contoh misalkan saya memberikan presentasi di depan orang tua yang kita berikan stimulasi ataupun materi tentang deteksi dini anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Di tengah-tengah slide saya sampaikan bahwa ternyata
tahu nggak ibu-ibu semuanya bahwa di Surabaya jumlah anak-anak berkebutuhan khusus semakin hari semakin bertambah loh. Ya. Dari mana saya tahu ya? Saya pernah ikut ratso di 63 puskesmas di seluruh Surabaya ya. Saya dapatkan data bahwa hampir di setiap RW, di setiap PAUD di Surabaya sudah ada anak-anak berkebutuhan khusus ya. Itu adalah satu data yang baru yang sekiranya orang tidak banyak tahu. Ketika kita lontarkan itu di depan dengan data, dengan grafik atau gambar, audien akan jauh lebih beratensi, tiba-tiba akan melihat kita dengan serius ya, karena mereka belum tahu. Mereka ingin tahu ya, apa sih itu ya, kok bisa sih seperti itu ya. Itu adalah sebuah pernyataan yang harus kita cari, data yang sekiranya kalau kita lontarkan itu akan membuat audiens fokus kepada kita. Setelah mereka ingin tahu, terus selanjutnya adalah kita buat hal-hal yang membuat mereka penasaran ya. Ibu tahu enggak bahwa anak-anak yang hiperaktif itu jalannya jinjit gitu ya, dan bagaimana caranya mengatasi jalannya jinjit tersebut ya, nanti di belakang akan saya kasih tahu tips-tipsnya ya. Itu adalah salah satu trik juga untuk membuat audien tetap fokus pada kita ya. Ketika kita buat sebuah pernyataan yang mengejutkan, kemudian kita buat hal-hal yang membuat mereka penasaran, maka mereka akan terus berkontak dengan kita ya, dari awal sampai akhir, karena mereka pasti akan menunggu tips yang kita berikan tentang terkait anak-anak kebutuhan khusus yang tadi ya. Kemudian pada sesi tanya jawab ini ada sebuah hal yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Materi ini atau konsep ini saya dapatkan dari stand up komedinya Panji Pragiwaksono. Pada salah satu turnya dia memberikan materi ini dan saya aplikasikan di beberapa public speaking saya, cukup berhasil. Jadi ketika kita memberikan sebuah pertanyaan pada audiens, baik itu yang berupa kuis berhadiah ataupun pertanyaan supaya mereka tetap fokus pada kita, maka ada yang namanya jurus hampir ya. Misalkan kita bertanya, tahu nggak Bapak Ibu apa sih sebabnya anak-anak hiperaktif atau kebutuhan khusus di Surabaya ini jumlahnya semakin banyak gitu ya. Kemudian ada yang menjawab, oh karena kesalahan nutrisi ya, salah makan dan seterusnya. Ketika mereka menjawab dengan jawaban yang salah ya, kita sudah tahu bahwa jawaban mereka salah, maka jangan kita bilang langsung salah ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang salah, maka mereka akan diam ya, tidak akan berpikir lagi. Dan orang lain, audien lain ya, mempunyai pemikiran yang sama dengan ibu yang tadi yang kita bilang diam, yang kita bilang salah, maka dia juga akan diam dan tidak berpikir lagi. Maka kuncinya adalah jawabannya harus kita kasih dengan jawaban namanya hampir atau sedikit lagi benar. Kalau kita bilang hampir atau sedikit lagi, maka orang tersebut akan terpacu lagi untuk mencari tahu jawaban yang dari pertanyaan yang kita berikan. Ya, mereka tidak akan berhenti berpikir, mereka akan terus berpikir karena mereka pikir bahwa jawabannya sudah hampir benar. Ya, jadi kalau ada pertanyaan dari kita dan audiens menjawab salah, jangan kita salahkan secara langsung, tapi kita beri clue atau jawaban dari kita bahwa hampir, jawaban ibu hampir benar, ayo bu sedikit lagi. Maka itu akan meningkatkan semangat mereka untuk jauh lebih berpikir lebih luas ya. Jadi jurus hampir ini adalah jurus yang membuat audien kita akan jauh berpikir lebih luas dan tidak berhenti berpikir ya. Itu bisa dipakai di semua kondisi ya, baik mengajar di kelas ya, presentasi, penyuluhan dan berbagai macam event dari public speaking teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, untuk menarik fokus audiens setelah visual, setelah verbal, ada juga namanya efek psikologis ya. Kita buat audiens kadang-kadang ketakutan ya, karena butuh trigger supaya mereka tetap beratensi pada kita. Misalkan pada kasus tadi yang hiperaktif di Surabaya atau anak-anak kebutuhan khusus, kita bisa sampaikan bahwa ketika ada anak kebutuhan khusus yang jalannya jinjit ya dan tidak diterapi dengan baik, maka itu akan mengganggu keseimbangannya. Itu akan membuat dia tidak fokus dan akan terbawa sampai dewasa. Ya, pada orang tua yang anaknya punya problem seperti itu, dia akan merasa takut ya kalau itu benar-benar terjadi. Maka dari itu, setelah kita berikan ketakutan, kita harus memberikan solusi. Ya, ibu mau tahu bagaimana caranya menurunkan atau menghilangkan pola jalan jinjit pada anak hiperaktif? Maka ikuti terus presentasi saya, akan saya berikan di akhir presentasi.
Nah, itu akan membuat mereka fokus dan terus menanti dari solusi yang akan kita berikan. Jadi kita memberikan ketakutan supaya mereka tetap fokus, tetapi setelahnya kita berikan janji berupa akan memberikan solusi dari ketakutan yang kita berikan. Ya, itu akan membuat audiens tetap berkontak dan melihat kita secara terus-menerus. Kemudian ada tambahan lagi tentang verbal yang berupa kata-kata yang sangat ampuh untuk menarik audiens. Ya, jadi pada pertengahan presentasi di mana audiens sudah tidak fokus, ya ngantuk atau tidak melihat kita terus, maka kita bisa menekankan intonasi kita ya dengan kata-kata misalkan, nah perhatikan ibu-ibu, ini penting sekali ya. Atau satu yang harus diingat, ini harus ingat ya, jangan sampai lupa ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita memberikan intonasi pada kalimat yang supaya mereka bangun dan melihat kepada kita kembali. Ini loh Bu, solusi dari yang sudah saya sampaikan tadi, masalah yang saya sampaikan tadi, solusinya ini loh. Nah, dengan kata-kata yang seperti itu, maka audiens kita yang awalnya tidak fokus itu akan menjadi tertarik untuk melihat kita lagi ya. Jadi ada teknik grabbing, yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara menarik audiens untuk tetap fokus pada kita, melihat kita dari awal sampai akhir. Dibagi menjadi visual, ada verbal, dan juga ada efek psikologis atau efek ketakutan ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, bisa mulai mencoba, karena kalau kita tidak tahu grabbing maka presentasi kita hanya hambar saja, satu arah, tidak ada interaksi, tidak ada kontak mata dari audiens untuk tetap melihat kita dari awal sampai akhir presentasi. Oke teman-teman, untuk episode grabbing saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ke podcast selanjutnya. Thank you.